Gunung Lawu, sebuah gunung tinggi yang berdiri sunyi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di balik kabut tebal dan udara dingin yang menusuk, Lawu bukan hanya menyimpan jalur pendakian yang menantang, tapi juga kisah-kisah misteri yang tak pernah benar-benar hilang. Banyak pendaki datang dengan niat menaklukkan puncaknya, namun tak sedikit yang pulang membawa cerita di luar logika manusia. Suara langkah tanpa wujud, bisikan di tengah malam, hingga kepercayaan-kepercayaan aneh yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Gunung Lawu, bagi sebagian orang, bukan sekedar gunung. Ia dipercaya memiliki kehidupan dan bisa merespon siapapun yang datang tanpa tata krama. Gunung Lawu dikenal sebagai salah satu gunung terdingin di Pulau Jawa, dengan ketinggian mencapai 3.265 meter di atas permukaan laut. Namun, di balik keindahan dan ketangguhannya, gunung ini juga lekat dengan cerita mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar maupun para pendaki. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai mitos paling terkenal yang menyelimuti Gunung Lawu. Mitos yang dipercaya sebagai bentuk perlindungan, sekaligus peringatan. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah misteri Nusantara yang jarang dibahas. Mitos pertama yang paling sering dibicarakan di Gunung Lawu adalah soal jumlah pendaki. Konon, pendakian sebaiknya dilakukan dengan jumlah genap, 2, 4, 6, atau 8 orang. Jika sebuah rombongan nekat mendaki dengan jumlah ganjil, dipercaya akan ada sesuatu yang ikut bergabung untuk menggenapi jumlah tersebut. Beberapa pendaki mengaku merasa rombongannya seperti bertambah. Ada yang mendengar langkah kaki ekstra di belakang. Ada pula yang merasa seperti diawasi sepanjang perjalanan. Meski tidak pernah terbukti secara ilmiah, kepercayaan ini tetap dipatuhi. Bukan karena takut semata, tetapi sebagai bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap alam Gunung Lawu. Di antara semua cerita mistis, pasar setan adalah yang paling menyeramkan. Pasar gaib ini dipercaya berada di jalur pendakian Cetoh, sekitar pos 5, dan dikenal dengan nama Pasar Diem. Pendaki yang melewati area tersebut sering mengaku mendengar suara ramai seperti pasar pada umumnya. Ada suara orang berbincang, tawar-menawar, bahkan suara langkah kaki, padahal lokasi tersebut kosong dan tertutup kabut tebal. Pasar ini dipercaya menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus penghuni gunung. Barang yang diperjualbelikan pun bukan emas atau uang, melainkan batu, tanah, dan dedaunan. Pendaki yang mengalami kejadian ini diimbau untuk tidak menyahut, apalagi melakukan transaksi. Jika merasa terganggu, beberapa kepercayaan menyarankan melempar koin sebagai penolak gangguan. Di Gunung Lawu terdapat sebuah sumber mata air bernama Sendang Derajat. Secara kasat mata, sendang ini hanyalah sumber air alami yang jernih. Namun, bagi masyarakat setempat, tempat ini dianggap keramat. Air Sendang Derajat dipercaya memiliki khasiat awet muda dan mampu melancarkan urusan bagi mereka yang berniat baik. Sebaliknya, jika seseorang datang dengan niat buruk, dipercaya akan mendapat musibah setelah turun gunung. Karena itu, pendaki diimbau menjaga ucapan dan sikap saat berada di sekitar sendang. Tidak berkata kasar, tidak bersikap sombong. Entah benar atau tidak, mitos ini menjadi pengingat bahwa alam tidak pernah bisa diremehkan. Mitos berikutnya terdengar sederhana, tapi cukup mengerikan. Gunung Lawu dipercaya bisa mendengar setiap perkataan manusia. Gunung ini diyakini memiliki nyawa dan kesadaran. Ucapan yang tidak sopan, tantangan, atau candaan berlebihan dipercaya bisa berujung pada kejadian buruk. Banyak pendaki senior selalu mengingatkan, jangan sombong, jangan meremehkan, dan jangan berbicara sembarangan. Mitos ini sering dikaitkan dengan kisah pendaki yang tersesat atau hilang tanpa jejak. Konon, mereka telah melanggar etika yang tidak tertulis. Gunung Lawu juga dipercaya dijaga oleh sosok gaib bernama Kiai Jalak
Ia dipercaya menjadi jelmaan burung dari Wangsa Menggala, pengawal Prabu Brawijaya V. Burung ini konon akan menampakkan diri kepada pendaki yang berperilaku baik. Beberapa cerita menyebut burung Kiai Jalak pernah menuntun pendaki yang tersesat kembali ke jalur utama. Burung tersebut digambarkan berbeda dari burung biasa, baik dari sikap maupun kehadirannya yang tidak terasa wajar. Bagi sebagian orang, Kiai Jalak bukan sekedar mitos, melainkan penjaga yang hadir untuk menolong. Gunung Lawu bukan hanya tempat untuk menantang fisik, tetapi juga ruang budaya dan spiritual yang penuh makna. Mitos-mitos yang berkembang bukan semata untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar manusia selalu menjaga sikap dan menghormati alam. Terlepas dari benar atau tidaknya cerita-cerita ini, satu hal yang pasti, Gunung Lawu selalu menyimpan sisi yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh logika. Mendaki Lawu bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi tentang memahami batas dan menghormati sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri.